kegagalan itu menjadi pengalaman yang berharga buat kita menata ke depan lebih baik lagi. Karena tantangan ke depan makin luas, makin berat, jadi kita dibutuhkan untuk terus belajar upgrade diri. Menurut saya proses tidak akan mengkhianati hasil, nikmati prosesnya, insya Allah hasilnya didapat. Kita sudah didik timnya sampai pinter, sampai jadi kepala cabang, sudah dia bagus gitu ya. Dibajak sama pengusaha lain, sama konsep-konsepnya semuanya, dan punya cabang itu tutup di dalam 1 hari itu 2 cabang. Susu anak saya udah habis, Bu, saya udah nggak punya bekal. Kapan saya bisa kerja lagi? Dan itu rasanya miris. Ya Allah, gimana caranya supaya saya bisa bangkit, supaya saya bisa manggil mereka datang lagi gitu, bekerja sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Sari, founder dari Ayam Penyet Bandung. Kami berdiri pada tahun 2013, berawal dari saya yang hobi masak, hobi kulineran, sehingga timbul ide baru ingin membuka peluang usaha, ingin membantu perekonomian keluarga. Dan pada saat itu memang kondisi saya di titik nol, sehingga pada saat itu saya memulainya dengan apa yang saya punya, apa yang saya bisa, itu langsung action gitu. Bahkan pada saat itu kondisinya tidak punya mentor atau pendamping bisnis gitu. Yang penting saya bisa bertahan untuk hidup di perantauan, kemudian dengan modal seadanya, bahkan dapat pinjaman juga dari keluarga. Dan pada saat itu memang kondisi perekonomiannya sedang di titik nol juga. Yang penting langsung action, dan akhirnya berjalan. Konsepnya bisa diterima di lingkungan sekitar. Pada saat itu saya melihat orang begitu sibuk gitu untuk bekerja, sehingga nggak sempat untuk masak. Dan saya melihat kayaknya saya bisa masuk memberikan solusi untuk menyajikan makanan siap saji yang praktis, sudah mereka tinggal makan aja. Akhirnya alhamdulillah bisa diterima konsepnya. Jadi sebelum bisnis kuliner itu saya pernah punya konter handphone. Itu jualan pulsa, jualan handphone, itu cukup lama, sekitar 14 tahun. Kemudian pada saat itu di titik itu kita tergerus dengan kondisi di mana pulsa itu sudah dengan mudah didapat di retail modern, di handphone, di ATM ya. Jadi akhirnya itu terdampak ke kami-kami yang kecil, dan ditambah lagi dengan saya jualan handphone, di mana handphone itu belum selesai terjual, sudah keluar lagi model baru gitu ya. Jadi cash flow-nya terganggu, dan akhirnya itu kita nggak bisa bertahan lagi. Nah dari situ saya udah mulai melihat nih, kira-kira apa ya gitu ya yang bisa buat kita bisa bertahan gitu. Akhirnya pada saat itu berawal dari saya hobi masak, hobi kulineran, akhirnya kita mencoba di bidang kuliner. Pada saat itu masih estafet ya, jadi kontraknya masih ada. Kemudian kita sudah mulai running ya kan, mempersiapkan untuk pindah ke Ayam Penyet itu. Bahkan kita sebelum Ayam Penyet itu juga kita jualan mie ayam, jualan seblak tapi itu nggak bertahan ya, mie ayam sama seblaknya, dan kita akhirnya fokus di satu usaha. Kebetulan alhamdulillah kita punya keunggulan di sambal, itu resep dari keluarga. Kemudian akhirnya itu kita fokuskan di satu bidang, di Ayam Penyet. Kenapa Ayam Penyet Bandung? Karena saya awalnya orang Sunda, jadi yang saya terpikir adalah makanan Bandung itu enak-enak, lezat-lezat, jadi mudah diterima di masyarakat luas. Jadi itu akhirnya berjalan gitu. Jadi pada saat awal pertama saya buka itu saya pinjem dari adik, dari keluarga ya. Kemudian ada tabungan sisa modal yang dari sisa konter itu.
Jadi itu yang saya pakai. Kemudian setelah omsetnya bagus dan kita punya profit, kita tinggal copy paste nih dari cabang 1 ke cabang 2. Jadi hasil dari margin cabang pertama itu kita pakai untuk pembukaan kedua. Dan seterusnya sampai di punya 9. Seperti itu terus. Ada juga sih kita punya penawaran dari bank pada saat itu ya. Kita dapat bantuan KUR gitu. Saya untuk buka cabang, untuk expand lebih banyak, saya akhirnya tergiur pada saat itu. Dan sempat pinjam juga. Sampai akhirnya runtuh juga sih. Gitu. Kendala di dalam usaha pastinya banyak banget ya. Saya pernah walaupun tanpa pendamping dan mentor bisnis, saya pernah punya cabang sampai 9 dari tahun 2013 sampai 2019. Suka dukanya pasti banyak banget. Mulai dari punya cabang itu tutup di dalam 1 hari itu 2 cabang. Kemudian ada lagi kita sudah didik timnya sampai pinter, sampai jadi kepala cabang, sudah dia bagus gitu ya. Dibajak sama pengusaha lain, sama konsep-konsepnya semuanya, dan itu pernah saya alamin. Tapi ya udah, semua sudah ada yang ngatur. Saya menatap hidup ke depan lagi, memperbaiki lagi semuanya, dan akhirnya bisa berjalan. Pada tahun 2020 itu yang kita betul-betul terdampak ya. Jadi pas pandemi datang, semua cabang itu tutup, kemudian tim semua dipulangkan, dan saya betul-betul gak punya omset. Bahkan karena saya pada saat itu saya nggak main online, karena merasa bahwa online itu ribet. Oh, dulu itu saya gaptek gitu ya, nggak sempet. Karena dulu jualannya itu kan terlena sama penjualan offline, di mana saya jualan hanya 2 jam, 3 jam selesai habis. Jadi online ada, tapi tidak saya kelola dengan baik gitu, nggak sempet. Nah, pas pandemi datang, itu betul-betul saya baru berasa banget, betul-betul terpuruk, omsetnya terjun bebas, keadaannya betul-betul kita di titik nol lagi gitu, karena sampai semua nggak bisa beraktivitas. Tim juga pulang semua, ya udah kita akhirnya benar-benar closing. Pada saat itu saya ingat sekali di saat kondisi nggak punya tabungan juga. Terus pada saat itu saya sering banget dihubungi sama tim saya, "Bu, kapan saya dipanggil?" gitu ya. "Susu anak saya udah habis, Bu, saya udah nggak punya bekal. Kapan saya bisa kerja lagi?" Dan itu rasanya miris. Itu menjadi beban buat saya. Ya Allah, gimana caranya supaya saya bisa bangkit, supaya saya bisa manggil mereka datang lagi gitu, bekerja sama lagi. Pada saat itu di pembukaan cabang ke-9 itu bukannya di tahun 2021, itu pas selesai pandemi, tapi masih pandemi ya itu ya. Jadi saya menggunakan dengan modal nekat, karena yaitu saya merasa banyak beban di belakang saya gitu ya. Kemudian suami bilang gini, "Yakin uang tabungan untuk 3 bulan ke depan mau dipakai gitu ya?" Itu menjadi challenge buat saya. Tapi dengan modal keberanian bahwa saya kalau nggak nyoba, itu saya nggak tahu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka cabang itu dengan segala keterbatasan, dengan segala keyakinan dan doa pastinya, serta semangat yang luar biasa. Dan alhamdulillah cabang yang ke-9 itu justru yang menjadi base-nya kita bisa bangkit benar-benar, bisa pulih, omset kita membaik, bahkan melebihi sebelum masa pandemi. Dan semua tim saya panggil dan kita kumpul lagi, dan alhamdulillah kita berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah dari
keterpurukan itu, saya bisa belajar banyak pada saat pandemi itu. Betul-betul saya gunakan untuk belajar upgrade diri. Saya belajar digital marketing, kemudian literasi keuangan, dan banyak sekali menciptakan corong-corong pemasaran yang banyak, mulai dari memaksimalkan media sosial, kemudian kita ada di semua online food, kemudian kita masuk di marketplace juga. Nah, dari situ itu betul-betul berdampak ya. Jadi ada peningkatan gitu, lebih baik. Terus karena pandemi juga buat saya adalah berkah ya. Mungkin kalau nggak ada pandemi saya nggak belajar. Jadi terlena dengan keadaan yang pada saat itu merasa aman, nyaman, ternyata nggak aman gitu. Nah, dari situ omsetnya mulai membaik. Nah, saya melihat ada setelah melihat adaptasi dengan kondisi yang ada pada saat pandemi itu, orang sukanya serba instan, serba praktis, terus mager banget untuk keluar ya. Jadinya saya betul-betul cross selling, jadi penjualan dari offline ke online. Nah, kemudian setelah itu saya membuat beberapa inovasi, yaitu dibikin frozen food, mulai dari ayam ungkep, bebek ungkep, kemudian kita punya tahu bakso juga yang alhamdulillah produknya itu best selling banget. Dan kita juga inovasinya nggak sampai di situ, tapi kita juga di produk sambal kemasan. Jadi banyak sekali customer dari dulu tuh, teh aku mau pergi jalan-jalan, mau sambal teteh dong gitu, suka kangen gitu, atau mau pulang kampung, atau mau kemana, mau traveling. Itu sering banget yang minta di packing. Saya melihat ini kayaknya sebuah peluang yang kalau saya kembangkan ini menjadi bagus buat produk gitu. Akhirnya saya belajar banyak, kemudian saya lolos program EV Food Indonesia dari Kemenperin, dan pada saat itu saya betul-betul diinkubasi, kemudian didampingi sampai akhirnya saya punya sambal 1 hari. Sekarang sudah bertahan di 1 tahun, dan produknya sudah terkurasi juga, siap ekspor ke berbagai negara, alhamdulillah. Dan kita juga sudah masuk di beberapa retail modern, seperti kita masuk di Hypermart, kemudian ada di Sarinah Mall, ada di Living World, serta di jaringan M Block. Dan ini membuat saya akhirnya menambah lagi ilmunya gitu ya, untuk kita bisa go global, seperti itu. Ciri khasnya APB itu salah satunya selain kita mempunyai ayam yang memang dimasak itu secara higienis dengan bumbu rempah, resep keluarga. Kemudian kita juga punya ciri khas, yaitu sambal gitu. Sambalnya itu karena kita sekarang sudah scale up lagi, kapasitasnya sudah banyak ya untuk di sambal ini. Sekarang sudah 500 botol per hari, dan kita bekerja sama dengan para petani lokal, ingin juga memberdayakan mereka supaya sama-sama maju gitu ya. Nah, itu keunggulannya adalah bahan bakunya langsung dari petani, kemudian kita proses secara higienis sesuai keamanan pangan, dan kita menggunakan bumbu-bumbu rempah khas Indonesia sehingga mempunyai rasa dengan kualitas yang lezat. Kita punya variannya pertama 1, yaitu sambal cerik. Jadi saya melihat banyak sekali pengusaha sambal ya, luar biasa. Ini sudah senior semua, sementara saya baru hadir. Jadi saya mempunyai moto itu, saya belum bisa menjadi yang terbaik, tapi saya mau hadir dengan yang terunik. Melalui apa? Jadi kita punya 6 varian sambal, ini namanya punya unik-unik, mulai dari sambal cerik. Itu ada sejarahnya, karena memang sambal cerik itu adalah sambal bawang sebetulnya, tapi sejarahnya karena resepnya itu dari mama almarhum, jadi kita tuh kangen banget sama rasanya masakan mama, sehingga kalau makan atau masak itu ingat mama. Jadi memang selain pedas, memang rasanya langsung teringat sama mama gitu. Itu kenapa dinamain sambal cerik, sampai nangis.
nangis kepedesan, nangis kangen sama mama. Itu sambal ceri. Sambal jodak juga sama. Itu saya selalu di keluarga itu kalau kumpul sama keluarga itu teteh yang nyambel gitu ya, bikin sambal besar gitu dicobek, kemudian disuruh nyambel, namanya itu sambal jodak, jadi tempat yang besar dimakan sama keluarga besar dicowel-cowel itu namanya sambal jodak. Sambal terme juga sama, itu terme itu adalah teri Medan. Kemudian ada sambal jotri, itu ijo teri, kita lebih mudah memanggilnya. Kemudian ada lagi sambal cucum, jadi saya tuh dari dulu kalau manggil cumi itu nggak pernah cumi, tapi cucum gitu. Jadi itu menjadi sebuah nama produk yang unik, mudah diingat gitu, cucum. Kemudian kita tambah lagi variannya cumte, jadi cumi pete. Itu saat ini ada 6 varian sambal. Kemudian saya berpikir, ini kalau saya mau punya penghasilan lebih banyak lagi, jadi instingnya jalan nih gitu ya. Saya coba buat brosur, saya datang ke kantin manajemen gitu ya. Kalau boleh nggak saya setelah saya lihat gitu prosesnya di kantin kantor biasanya yang terlihat ramai atau di kantin mall terlihat ramai, itu saya datang survei bisa sampai 3 kali 4 kali. Setelah yakin bahwa itu cocok nih kayaknya buat pangsa pasar produk saya, baru saya mengajukan diri ke manajemen seperti itu. Dan itu selalu saya lakukan gitu di banyak tempat. Jadi saya bawa brosur, mengajukan untuk minta berjualan di situ, boleh atau enggak, terus konsepnya masuk atau enggak, seperti itu. Dan kalau misalkan diperbolehkan, baru test food biasanya. Manajemen akan minta test food, kemudian lolos, baru kita bisa buka di situ. Dan terus menerus seperti itu. Alhamdulillah bersyukur sampai bisa di titik ini, yang usahanya mulai dari trotoar di pinggir jalan, pakai tenda biru, kemudian sampai akhirnya saya bisa di titik ini, bisa berinovasi, produknya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Sudah bersyukur sampai saat ini, tapi tetap saya tidak puas sampai di sini. Tetap masih belajar, tetap masih berjuang juga. Karena buat saya, kalau bisnis tanpa ilmu sama aja nggak usah bisnis gitu. Jadi karena tantangan ke depan makin luas, makin berat, jadi kita dibutuhkan untuk terus belajar, upgrade diri. Kita juga punya pengembangan usaha, yaitu kemitraan. Jadi APB ini akan dimitrakan insya Allah, dan sebetulnya kita sudah pecah telur juga. Ada mitra kita di Bandung. Kemudian itu untuk karena misinya kita ingin membuka peluang usaha seluas-luasnya, kemudian ingin membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Nah, melalui kemitraan itu kita bisa terpenuhi, dan siapapun yang mau bekerja sama dengan APB kita sangat welcome, mulai dari reseller, distributor, kemudian sekarang kita sudah merambah ke TikTok, itu ada afiliator, itu kita welcome banget. Dan untuk ABP Catering juga kita bisa maklon, untuk sambalnya juga kita boleh maklon juga, kita terima maklon juga. Dan alhamdulillah ke depan kita akan go global insya Allah. APB akan berada di berbagai negara. Amin, mohon doa. Bisnis sambal ini ke depan akan makin membaik. Kenapa? Karena sambal ini adalah salah satu khas makanan Indonesia, gitu, yang dimana masyarakat Indonesia itu kalau makan itu mesti nyari sambal. Jadi menurut saya peluangnya masih sangat luas gitu. At least kalau misalkan saya bisa ekspor itu bonus buat saya. Tapi customer base-nya sendiri di Indonesia ini luar biasa untuk ke depan. Sama seperti Virgin Food juga ini masih banyak sekali peluangnya untuk kita bisa masuk di press market, kemudian di beberapa
retail lagi. Ini masih banyak juga permintaan ke depan. Buat teman-teman, pastinya saya pun masih belajar ya, tapi semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap punya jiwa daya juang yang tinggi. Kemudian biasanya bisnis itu kan up and down ya. Kita harus tahu nih, bisnis ini untuk apa, bisnis ini untuk siapa, sehingga pada saat kita turun, itu kita tetap kuat, tetap bisa berdiri, bahkan kita bisa mulai lagi, kita bisa bangun lagi. Nah, mental dan itu tuh yang harus dipunyai oleh teman-teman, bahwa kegagalan itu bukan sesuatu kemunduran, tapi insya Allah ada hikmah di balik itu yang membuat kita bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi belajar terus, tetap komitmen, fokus dengan apa yang sudah kita pilih, bisnisnya di jalur apa, tekun saja, insya Allah ada masanya, ada waktunya. Yang penting berbuat yang terbaik. Saya sangat percaya dengan proses, jadi menurut saya proses tidak akan mengkhianati hasil. Nikmati prosesnya, insya Allah hasilnya didapat.